Halo guys, bersama gue channel Uil Mekun. Hari ini gue akan bahas anime game ini berjudul musim Spring 2025 adalah Witch Watch. Jadi kemarin bisa bilang episode yang menarik. Jadi ininya si Kacan ini ya kan bisa dibilang adalah karakter yang lucu ya kan, dan benar-benar sangat ekstrovert banget gitu kan, sampai akhirnya membuat si Morito ini sempat kewalahan lah gitu kan, karena melihat Kacan ini emang udah bener sebelumnya emang menjadi orang yang kenal banget sama si Nico gitu kan. Dan ada satu momen gitu kan yang dimana Nico dikendalikan sama penyihir, hingga akhirnya mereka berdua bekerja sama gitu kan untuk mengalahkan penyihir itu dan menyelamatkan si Nico. Ya udah, kita setelah ini apakah akan dimunculkan karakter baru lagi atau mungkin akan menikmati waktu bersama dulu gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Ya udah, kita tunggu lagi ke episode baru dari Witch Watch. Let's go. Langsung aja ke episode baru dari Witch Watch. Let's go. Ya. Sorry banget gue baru bisa react Witch Watch karena ya gue lagi sakit ya kan, jadi nggak tahu ya, gue bener-bener kemarin itu udah sakit gigi ya kan, radang ya kan, dan juga sempat batuk juga gitu kan, tapi sekarang udah agak sedikit mendingan walaupun radang gue masih agak mengganjal lah gitu kan. Ya harap maklum lah, cuaca lagi nggak bagus, terus gue juga bisa dibilang bader lah atau nakal gitu kan, karena suka minum es ya kan, terus juga makan pokoknya sembarangan lah gitu kan. Jadi ya mau gimana gitu kan. Namanya juga orang kalau udah ngemil nggak bisa tertahankan gitu kan, karena kan gue nggak rokok kan, jadi ya gue ngemilnya kenceng, dan kebetulan emang yang gue makan juga sembarang gitu kan, jadi ya udah kena dah. Jadi teman-teman yang lagi sakit semoga disembuhkan, dan semoga teman-teman yang lagi sehat gitu kan semoga tetap sehat terus gitu kan. Langsung aja ke episode 5. Ilustrator favoritku ternyata murid didikku. Hari ini perutku sakit banget. Panjang banget judulnya. Oh, sorry. Ada dua ya. Iya ada dua sih, benar. Ada dua, iya. Iya ada dua. Oh, itu ini ya, Noragami bukan? Bukan ya? Uran Mirage. Enggak tahu gue. Mungkin teman-teman yang tahu isi di komentar ya. Modelnya kayak Reinhardt ya. Oh, 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 ini ya satu satu author ya. Kayaknya sih. Iya satu author ini, atau author sama Witch Watch gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu kayaknya. Subuh. Nguping anjir. Hmm. Langsung dessert dong. Mm-mm. Dessert kan dari satu bongkar dunia nyata bener. Dingi Melon. Hmm. Soalnya senseinya kan otaku banget ya. Nah, langsung udah dicodorin. Kenapa gak gue ambil? Nah. Sedang jarang konten. Iyalah, itu apa namanya? Gak boleh orang tahu gitu kan. Kalau si senseinya ini ternyata otaku juga gitu kan.
Nah ini dia, aduh mana ya kacamata gue, sorry ya. Kalau Witcho sih insya Allah gue ini ya bisa ngerti lah ceritanya gitu kan. Kadang ya gue perlu pakai kacamata tuh kalau misalkan cerita-cerita yang berat gitu kan, kayak misteri atau cerita apa gitu kan. Kadang kan cerita ringan kan. Tell me that can not me too. Gue penasaran men satu karakter laki-laki ini kan kayaknya OP juga deh. Tet 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 tet. Oke, gimana mau nanyanya ya kan? Gimana mau nanyanya gitu. Sesuai judulnya ya kan. Ternyata Urusino ternyata ilustratornya yang juga menjadi favorit gitu kan sama senseinya gitu. Hmm. Wah, gitu banget ya. Warnanya berubah-ubah ya kan, merah, kuning, sesuai emosinya gitu. Duar. Itu ada artinya sih kalau kata-kata gue sih. Warnanya itu menunjukkan kalau dia itu emang saking senengnya ya kan, hangat gitu. Wah, fans banget ini, hafal banget. Mhm. Dia cowok dua-duanya kan. Oh, ini nggak boleh, iya. Iya, cowok dulunya. Nah, jadi si nyeping semua ini gila. Bener-bener bukti kalau saya emang ngefans banget gitu kan. Ya, jadi jadi anak emas nih ya kan. Apa namanya? Iya, anak emas ya kan. Udah. Ini auto 100 sudah. Pokoknya lu ujian lu jelek udah auto 100 lah. Iya dong. Tahuan nanti lu kalau lu otaku ya kan. Iya dong. Harus duar laser beam. Apa ice beam? Oh, dia ngaku. Ngomong kenceng. Enggak kok. Gitu. Semakin nunjukin kalau iya gitu.
Kenapa baca sedikit. Lima enam tujuh delapan. Ngomongnya penggemar berat ya. Padahal itu ilustratornya itu. Bla 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 bla. Iya, ketahuan kan. Mm-mm. Tahu kok, ya kan? Tahu. Sangat bersilau, men. Kenapa matanya matanya ada karakternya. Udah fix. Anak emas udah. Apa itu? Nah, itu ikutan itu sekolah si Kancan. Nah, harus berak anjir. Jam berak di sana, kamu diajak karena bapak. Itu tukang berak. Itu jokesnya SD banget sih, iya. Hmm. Sampai nangis loh dibilang gitu. Apa tuh? Ya kan emang ternyata sih itu. Ya gimana? Hmm. Oh iya, iya. Oke. Gitu ceritanya. Oke. Oke, dicoba ya. Pengen pengen berak aja harus harus ini ya, harus pakai jurus dulu. Gue ngebayang aja di kamar mandi ada orang gitu. Oke, coba keluar. Kira-kira ini nggak? Ces aja coba. Senggol ke orang lain tapi jangan jangan ke Kancan atau si Mori atau ini ke Nico coba. Oh, oke. Nggak, kalau geser pintu gimana? Buka kan?
Ribet banget anjrit. Kenapa punya segede banget anjrit. Enggak, kan dekat banget anjrit. Oke. Gue pergi berak kayak sana. Gak buka baju. Gak baru gue bilang. Ya enggak, gini dulu dong. Lepas dulu dong. Kan udah di dalam, lepas dulu ya maksudnya. Nah, Brad, waktunya berak. Oke. 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 Oke, respect, 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 aman, aman. Cuma perkara berak anjir. Hmm. Oh. Hmm. Oh, I see, I see. Karena udah berbuat baik sama orang, jadi sihirnya akan ngefek gitu kan. Mm-mm. Ya itu cara kerjanya itu. Oh, siapa ini? Oh, karakter baru. Oke. Ini yang di kereta ya? Yang di opening ya? Ini di kereta ini. Mati anak mereka menjadi besar saat kembang disimpan dengan pengait dari atas sabuk. Jadi teman. Rekrutan kucing. Diangkat langsung. Jadi mermaid man anjir. Mermaid ini bener ya, mermaid man ya? Tukang suruh ya. Oke. Jam bilang dia yang kucing tadi. Cewek tadi. Oh iya bener anjir. Wah kalau gitu sih mau gue pelihara ini. Mau gue pelihara nih kucing nih anjir. Eh, jeng jeng. Mau gue pelihara. Oh gitu. Mirip siapa ya? Mirip siapa ya? Tar, gue mikir. Enggak nih mukanya nggak asing ini cewek nih. Namanya nemu miau. Namanya nemu miau lagi namanya lucu banget. Miau.
Kayak Morito sadar deh. Wih. Iya Kaguya. Kaguya anjir. Iya iya bener bener. Iya iya Kaguya. Gue bilang kayak siapa ya? Kaguya iya bener. Lucu banget anjir. Iya. Kami hanya bisa membuat kontrak dengan yang begitu. Iya Kaguya. Gue bilang kayak siapa ya? Oke. Ini kok gak Aoi juga kan yang ngisi? Nggak tahu deh, nggak tahu deh. Kok gak Aoi bukan sih? Soalnya beda sih. Apa gua? Enggak sih sama sih pas tadi nggak mungkin. Tar. Isi di komentar lah. Kalau kalian tahu ya, isi di komentar ya. Nggak sadar sampai Juma. Ntar ketahuan kayaknya sih. Kayaknya ketahuan sih. Tampar nih, cedret. Enggak. Ya, pas banget. Oh, doki-doki dong. Ah. Oh, oke. Oke. Wah, tuh mulai dah. Ini ngebayangin nih kan, ngebayangin tik 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 gitu. Aduh. Terberubah jadi manusia ntar pas digituin. Nah, Kaguya banget anjir. Oke. Ya, ini Niko ada saingan nih ya kan. Hmm. Berubah lagi. Kaguya. Baper deh. Apa jaringan DNS ku sedang menari anjay. Pantes. Jangan ngantuk dia. Iya. Uh, peristiwa Tunguska. Kan.
Belum nyadar. Itu siapa tadi? Erwin kah? Zik. Oh iya Zik anjir. Enggak, sebenarnya emang itu emang kelihatannya kayak Zik aja. Oh enggak. Oh, oke. Kabur dia. Berarti next episode, ya kan? Iya. Episode 5 ya kan, dari Wismos. Ya sebenarnya oke aja gitu kan. Gue suka gitu kan. Walaupun emang nggak terlalu banyak parodi ya di episode ini ya. Jadi intinya di sini ada 3 cerita. Yang pertama ceritanya si ceritanya si sensei gitu kan, atau gurunya yang ternyata suka dengan cerita manga gitu kan, yang dimana kebetulan Satoru ini adalah muridnya juga gitu kan. Jadi ya eh, dia mencoba agar tidak seperti otaku gitu kan, atau tidak memperlihatkan dirinya sebagai otaku. Makanya kan akhirnya dia tetap terus menutupi, pada akhirnya kan ketahuan juga masih Ureshino ya kan, dan akhirnya ya udah ketahuan otaku, dan kebetulan yang ketahuan cuma dia doang, sama dia doang gitu kan. Jadi ya akhirnya kesampaian dah ya kan, ilustrator yang dia favorit atau bisa bilang yang dia suka gitu kan, ternyata emang ada murid didiknya seperti itu. Dan yang kedua tadi soal cerita hanya pengen berak gitu kan, itu kocak banget sih, itu jokesnya SD banget sih. Jadi kayak ketika lu mondar-mandir kamar mandi, terus lu dikit-dikit kamar mandi dan pengen berak, itu pasti ada aja yang ngebully cuma gara-gara itu gitu kan. Jadi kayak semacam semacam kayak ya, kalau dibilang kutu kan sih enggak ya, cuma maksud gue dalam artian ada loh orang yang begitu, ada gitu kan, yang dimana dia kamar mandi ya kan, kalau numpang kalau kencing mah kayaknya itu udah biasa ya, tapi kalau ini sampai berak gitu kan, sampai nunjukin bagaimana lu punya masalah di pencernaan gitu kan, dan lu akhirnya mondar mandir dan akhirnya lu jadi dicap sebagai raja berak gitu kan. Itu bener kocak banget sih. Untungnya si Miko kan nolongin temannya tadi, dan akhirnya temannya seneng gitu kan, minta terima kasih ke dia gitu. Dan ternyata setiap sihir yang dikeluarkan sama Nico itu akan berimpact kepada sihirnya dia yang berubah menjadi putih gitu kan, yang artinya semakin warnanya putih maka semakin warnanya putih maka dia akan dicap sebagai penyihir yang kuat gitu kan. Jadi ya akhirnya sihir itu yang membuat akhirnya dia harus gini, hal yang membuat dia akan menjadi kuat adalah ketika dia sihirnya bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi yaudah akhirnya si Nico kesampaian lah gitu kan, untuk dapat sebuah pengakuan dari seorang gitu kan. Nah di sini terakhir soal Nemu Miao gitu kan, ada satu karakter yang juga penyihir gitu kan dari kota sebelah. Ternyata dia ini adalah kucing ya, jadi dia ini kucing gitu kan, yang memang nyaman banget ketika dekat sama si sama si Morito. Dan kebetulan emang Morito ini kan emang nenek moyangnya kan harimau kan, jadi ya wajar kok misalkan dia masih satu ordo gitu kan dengan si kucing gitu. Jadi makanya di episode ini nggak langsung di spill kalau Nemu Miao ini bakal ketemu dengan mereka, tapi bakal dimana digantung dulu sampai nanti next episode mungkin bakal dibahas lagi kayak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nanti ke depannya seperti apa. Untuk parodi sendiri emang nggak banyak ya. Tadi gue lihat ada Zik dari Attack on Titan, terus juga tadi ada Kaguya sama, tuh jelas banget ya kan. Kalau yang tadi yang manga yang pertama jujur gue nggak tahu, tapi kayaknya itu ini deh satu author kayaknya sih. Tapi ntar isi di komentar aja ya maksudnya apa itu, gue nggak tahu. Untuk yang tadi yang series pertama yang apa sih nama animenya tadi gue lupa tuh, yang pokoknya yang pertama banget tadi yang pendekar itu. Nah itu apakah dia satu author juga apa enggak, gue nggak tahu. Tapi untuk yang lainnya parodinya ya nyambung. Tadi ada laser juga gitu kan, itu juga parodi juga gitu kan.
dan sisanya ya nggak banyak sih, udah itu aja deh, itu aja. Jadi gue penasaran nanti next episode apa. Tapi kalau untuk seiyunya gue rasa Koga Aoi kayaknya sih untuk yang si Miyao tadi. Tapi kalau misalkan salah sih di komentar. Kalau misalkan memang Koga Aoi, wah berarti emang sama kayak Kaguya. Sama kayak Kaguya sama berarti. Jadi nggak tahu, nanti gue cek lagi deh nanti. Kalau misalkan kalian tahu, isi di komentar aja nggak apa. Jadi biar teman-teman yang lain juga teredukasi agar sama-sama tahu siapa seiyu dari Nemu Miyao. Kayak gitu. Lucu sih ini karakter sih. Jadi bisa lah ya kan, jadi karakter yang waveable juga gitu kan di musim ini ya kan, selain si Nico ya kan. Seperti itu. Yaudah, itu dari gue yang pasti yang masa sebenarnya kira-kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Dan jika suka, kalau nggak tinggal di subscribe saja dan nyalakan notifikasi akan beri gue dan satu lagi tes gue selanjutnya.